eh, Wardani, Wardani tanpa ada DH-nya, DHANI begitu. Nah, saya satu semester ini kita akan bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau dulu mungkin waktu kita sekolah ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah pun harus ada bahasa Indonesia. Eh, saya asli dari Jepara dan tinggal juga di Jepara. Jadi eh, walaupun saya bekerjanya di Unisula, tapi saya tiap hari memang perjalanan dari Jepara ke Unisula begitu. Kemudian apalagi ya? Hmm, mungkin nomor HP saya dan surel atau email saya bisa teman-teman catat begitu. Nomor HP saya 085 627 88351. Oke, kemudian email saya oktarinapw pakai K ya, oktarinapw@unisula.ac.id. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari saya? Oke, tidak ada ya. Baik, Eh, teman-teman semuanya, saya mau tanya ini semester berapa? Lima, Teman-teman? Ibu. Oke, semester 5. Semuanya, Campur, Bu. semua angkatan di semester 5? Untuk saat ini dicampur dulu, Bu, kata Kakak Prodi. Oh, oke, ya. Ada yang di semester 1, 4. ada yang semester 5, begitu ya? 45, Bu. Oh, 45. Oke. Baik. Saya tadi sudah perkenalan, mungkin gantian saya akan presensi masing-masing dan sedikit berkenalan dengan kalian. Teman-teman semuanya bisa nanti mengaktifkan kamera, kemudian jadi persiapan saja, mungkin yang perempuan belum memakai kerudung, silahkan disiapkan untuk memakai kerudung begitu. Nanti kalian coba di masing-masing menyebutkan dari mana asal teman-teman. Jadi kan saya juga baru mengajar di FAI dan saya juga baru mengajar di kelas ini. Jadi jikalau nanti ada yang saya ke kota salah satu dari teman-teman, mungkin kita bisa meet up atau bertemu begitu. Baik, eh satu kelas ini ada 52 mahasiswa. Jadi ada yang beda-beda angkatan ya tadi ya. Apakah di sini ada yang bernama Abdul Aziz? Sudah bergabung belum? Izin katanya, Ibu. Izinnya apa ya? Wah, kurang tahu, Ibu. Kebetulan beliau juga komtingnya. Oh, begitu. Oke. Berarti Mas Abdul Aziz izin. Kemudian Mas Ahmad Helmi Fuadi. Hadir, Bu. Oke, dari mana Mas? Dari mana? Saya dari Magelang. Oh, Magelang. Magelang. Oke, ya. Siap. Ya, Bu. Oke, kemudian Mas Ahmad Alfarisi. Ada? Tadi sepertinya sedang sholat ya, izin ya. Oke, ya izin. Oke, nanti mungkin bisa masuk. Kemudian Mas Ahmad Afarhan.
Tidak ada? Oke, tidak ada. Mas Ahmad Farhan. Kemudian Aiman Abdurrahman. Hadir, Bu. Oke, dari mana, Mas? Dari Depok, Bu. Dari Depok. Oke. Mungkin nanti saya kalau keceplosan pakai bahasa Jawa itu tolong diingatkan, Bu. Saya tidak paham gitu ya. Siap, insya Allah, Bu. Oke. Kemudian Alfiadi Hidayani. Alfiadi. Hadir, Iya. hadir, Bu. Oke, dari mana, Mas? Asal Serang, Banten. Oke, Serang. Kemudian Ali Haidar. Hadir, Bu. Oke, dari mana? Dorjo. Sidoarjo. Kemudian Mbak Anissa Fadia Akilah. Hadir, Bu. Ya, dari mana, Mbak? Dari Sulawesi Selatan. Oh, oke, Wah, jauh ya. Kemudian Mas Anwar Jailani. Hadir, Bu. Dari mana? Dari Majalengka, Bu, Jawa Barat. Oke. Kemudian Arif Wahyu Triutomo. Hadir, Bu. Ya, dari mana, Mas? Dari Bengkulu, Bu. Dari Sumatera, Bu. Oke, wah. Kemudian Mbak Atikal Maula. Hadir, Bu. Ya, dari mana? Dari Cirebon. Cirebon. Baik. Erik Jailani. Hadir, Bu. Oke, dari mana, Mas? Dari Batam, Bu. Dari mana? Batam. Oke. Selanjutnya Fahri Ananda. Hadir, Bu. Ya, dari mana? Banten. Banten. Oke. Selanjutnya Gifarul Fikri. Hadir, Bu. Hadir. Ya, dari mana? Dari Surabaya, Bu. Oke, dari Surabaya. Gugus Budi Hartawe. Halo? Tidak ada, tidak berangkat? Bu. Ya. Oh, ada ya. Dari mana, Mas? Dari Lombok, Bu. Oke, baik. Selanjutnya Hamad. Hamad ada. Iya, Bu. Hadir. Oke, dari mana, Mas? Dari Kudus. Oh, dari Kudus. Dekat ya? Iya, sangat dekat, Bu. Iya ya. Oke. Kemudian Hayatul Fahri. Adakah Mas Hayatul Fahri? Oh, tidak ada. Belum ya? Mungkin sedang sholat. Coba saya cari. Oke, belum. Oh, tidak. Berarti mungkin belum gabung. Kemudian Iin Inarotul. Halo, Hadir, Mbak. Bu. Dari mana? Hadir, Bu. Ya, dari mana? Dari Subang. Dari Dari Subang. Subang. Oke. Sip. Kemudian Ismiatul Muawiyah. Hadir, Bu. Ya, dari mana? Dari Cirebon. Dari Cirebon. Kemudian Kasman. Ada? Oke, belum ada. Lanjutnya Laila Agnia. Mbak Laila. Oke, belum ada ya. Kemudian Lobby Pangestu. Hadir, Bu. Oke, dari mana, Mas? Dari Lombok. Oke, Dari ya. Lombok, Bu. Kemudian Luciana. Oke, ya, Mas. Mas Alfarisi.
Kemudian tadi Mbak Lutfiana ada? Sudah ada? Belum ya? Kemudian Hanif Muafa. Mas Hanif? Oke, belum ada sepertinya. Kemudian Muhammad Syahrul Ibrahim. Hadir Bu, Oke, dari mana, Mas? dari Gorontalo Bu. Oke, dari Gorontalo. Mubarakatul Aulia. Hadir Ibu. Ya, dari mana, Mbak? Dari Magelang, Bu. Dari Magelang. Selanjutnya Muhammad Fathul Mubin. Hadir, Bu. Oke, dari mana, Mas? Sulawesi Utara, Bu. Sulawesi Utara, baik. Muhammad Rifki Ramadan. Belum ada. Muhammad Rifki Ramadan. Kemudian Muhammad Afifuddin. Ya, hadir Bu. Oke, dari mana? Hadir. Dari mana? Dari Sidoarjo Bu. Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Oke, Iya. baik. Iya. Terima kasih. Selanjutnya Muhammad Albara. Mana? Muhammad Albara. Belum ada ya? Oke, selanjutnya saya ini Muhammad Al-Falah. Hadir Bu, Oke, dari mana, Mas? dari Bengkulu Bu. Ini wajahnya kenapa ini? Kok tidak terlihat wajah-wajahmu? Sinyal Bu. Ya, Muhammad Arifin. Belum ada? Lagi sholat maghrib kayaknya Bu. Oh, lagi sholat maghrib ya? Oke, coba lihat. Oke, ya sudah. Nanti mungkin bisa eh, memberitahu. Muhammad Didi Izzuddin. Hadir Bu, Oke, dari mana, Mas? Sumatera Selatan Bu. Sumatera Selatan. Oke. Ya, Muhammad Hasan Albana. Dari mana? di Salatiga. Oh, dari Salatiga. Oke, sip. Muhammad Iqbal. Hadir Bu, Ya, dari mana? dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oke. Selanjutnya Muhammad Kais Reza Pahlevi. Iya, Bu. Hadir. Mm-mm. Ya, dari mana? Dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo. Oke. Selanjutnya Muhammad Sabikul Umam. Hadir Bu, Oke, dari mana, Mas? dari Pati Bu. Oh, dari Pati, dekat-dekat sini aja ya. Iya Bu. Selanjutnya Muhammad Saiful Arif. Hadir Bu, Ya, dari mana? dari Demak Bu. Demak. Oke. Muhammad Al Khairah. Muhammad Zid. Belum ada? Oke, belum ada. Ikhlasul Raid. Yazid hadir Bu. Oh, Ini kan baru Yazid selesai, hadir. Oke. baru selesai sholat maghrib Bu. Oke, nggak apa-apa. Dari mana, Mas? Dari Padang Bu, Sumatera Barat. Oke, ini baru maghrib ya? Iya baru baru selesai Bu. Eh, Ih, sudah mana? Ikhlasul Raid. Halo, Mas. Hadir Bu, Ya, dari mana, Mas? dari Makassar Mana Bu. ya orang? Dari mana? Makassar. Oke.
Oke, makasih Mas. Kemudian Rian. Rian Hadir, Bu. Adi. Oh, dari mana? Dari Kudus. Dari mana? Dari Kudus. Oh, dari Kudus. Oke. Ya, Ya, deket-deket sini. Rizky ya. Fajar Tabrani. Hadir, Bu. Mana? Oke, dari mana Mas? Mas Rizky Di Jakarta, Bu. dari Jakarta. Oke. Kemudian Mas Rian. Oke, nggak ada ya. Salim. Hadir, Bu. Dari mana Mas? Dari Wonosobo, Bu. Wonosobo. Oke. Kemudian Supriyanto. Oke. Safikur Rahman. Hadir, Bu. Dari mana Mas? Dari Banten, Bu. Banten. Oke. Teuku Raja Aulia. Hadir. Oke. Dari mana? Dari Aceh, Bu. Oke. Kemudian Thomas. Mana? Thomas Syah Al-Kautsar. Oke, belum ada. Zainal Jamil. Hadir, Bu. Oh, Thomas Syah Al-Kautsar hadir. Oke. Kalau Zainal Jamil hadir. Hadir, Dari mana, Bu. Mas? Dari Flores. Dari Flores. Oke. Ya, Nova Rosa Wanda. Belum ada. Oke, Muhammad Nasih Amin. Oke, nggak apa-apa, Hadir, Mas hadir, Bu, Thomas. hadir, Bu. Oke, Muhammad Nasih Amin Ya. hadir. Oke. Kautsar. Hadir, Bu. Oke. Oke. Sudah. Ada yang belum saya panggil? Saya, Bu. Siapa? Muhammad Albara, Bu. Muhammad. NIM-nya berapa, Mas? NIM-nya sudah terlewat Muhammad Al. Belakangnya aja, belakangnya. 0083, Bu. Oke, ya tadi sudah disebutkan ya. Tadi lagi sholat maghrib, Bu. Oke, sip, nggak apa-apa. Supriyanto, Bu. Ada Belum, lagi? Bu. Oke, Supriyanto, Bu. Oke, siap. Ada lagi? Saya, Bu. Lutfiana, Bu. Lutfiana. Ada lagi? Ada, Bu. Nova Rosawanda, Bu. Nova Rosa, oke. Habis sholat maghrib. Maaf ya, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ada lagi? Sudah ya? Berarti ya? Oke. Bentar, saya coba lihat chatnya. Oke, ya sudah. Baik. Oke, ternyata dari Sabang sampai Merauke ada semuanya ya. Oke. Yang yang baru datang mungkin nanti bisa colek-colek temannya. Ini ibu ini siapa? Begitu. Yang baru bergabung gitu. Oh, intinya saya biasa dipanggil oleh Bu Okta. Tuh saya dari Jepara. Jadi yang dekat-dekat Jepara boleh silahkan kalau mau mampir untuk main begitu silahkan, nggak apa-apa. Begitu. Parahnya mana, Bu? Oke, Jeparanya Kalinyamatan. Tahu? Waduh, deket itu, Bu. Oh, deket ya. Oke. Baik. Kita akan sedikit membahas materi yang akan kita
eh, diskusikan selama 1 semester ini. Jadi ada, sebentar saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya? Udah, Bu. Oke, baik. Jangan melihat ini karena namanya masih Ibu Evi karena beliau penanggung jawab dari mata kuliah semua mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi kita 1 semester ini eh oke, ini 16 14 kali TK, 1 kali UTS dan 1 kali UAS ya perkuliahannya. Atau ada yang berbeda? Biasanya bagaimana? Iya Bu, Halo. betul Betul Bu. Ibu. Betul Bu. Betul Bu. Mm-mm. Oke, Iya, betul. benar ya. Baik. Jadi eh, akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi bahasa. Harus tahu kan kedudukan bahasa Indonesia itu apa saja begitu. Kemudian bahasa Indonesia baku. Itu kita akan membahas mengenai ragam bahasa. Dan eh, saya sangat bersyukur saya mengajar di kelas yang dari banyak daerah di, di di Jawa ataupun luar Jawa. Nanti bahasa ini sangat karena bahasa itu kan variasi, variasi apa- di Jawa Tangan materi Indonesia. Kita nanti akan mengenai eh, nanti akan Maaf Bu, patah-patah Bu suaranya. ya. Sudah terdengar
terbata-bata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Salam, Bu. Ya, sudah bisa ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, alhamdulillah. Oke, silakan kalau yang ingin sholat Isya terlebih dahulu. Saya lanjutkan ya. Tadi sampai mana? Kalian mendengarnya sampai mana tuh? Belum ada, Bu. Belum jelas tadi, Bu. Soalnya patah-patah, Bu. Oke, mulai dari awal ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Oke, sudah bisa terdengar. Semoga sampai di sana itu ya jelas ya. Sudah bisa, Bu. Udah jelas, Bu. Baik. Oke, saya ulangi lagi. Eh, Sebentar. Satu semester ini kan kita ada 16 kali pertemuan. Kemudian 14 kali tatap muka secara daring, kemudian 1 kali UTS, 1 kali UAS, begitu. Kemudian satu semester ini saya akan menjelaskan beberapa materi atau tugas yang akan saya berikan. Jadi nanti tugas akhirnya akan saya sampaikan dari sekarang. Jadi mungkin bisa dicicil dulu begitu. Baik, nanti kita akan membahas mengenai yang pertama adalah kedudukan dan fungsi bahasa. Jadi bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu? Karena kita kan orang Indonesia ya harus paham di mana kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah variasi bahasa atau ragam bahasa. Nah, ragam dari kelas ini kan banyak sekali teman-teman dari berbagai daerah yang mungkin variasi bahasanya itu berbeda-beda. Jadi nanti kita bisa sharing ragam bahasa masing-masing daerah, begitu. Selanjutnya adalah materi mengenai ejaan bahasa Indonesia. Nah, tujuan dari mempelajari ejaan bahasa Indonesia itu kita nanti akan mengaplikasikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada tugas akhir. Nah, nanti tugas akhirnya saya akan sampaikan setelah saya menjelaskan materi-materi yang
kita pelajari dalam satu semester ini. Nah, ejaan bahasa Indonesia itu kita akan membahas mengenai pemakaian huruf, kemudian penulisan kata, pemakaian tanda baca, beserta unsur serapan dari bahasa lain asing ke bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah kesantunan berbahasa. Nah, ini mungkin kesantunan berbahasa bertujuan untuk tahu bagaimana cara menyampaikan bahasa, kita berbicara dengan seseorang begitu, agar tidak membuat salah satu pihak itu dirugikan begitu. Kemudian kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis teks. Jadi nanti kita membahas jenis-jenis teks, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teks begitu. Nah, materi selanjutnya teks akademik dalam genre makro. Nah, teks ini materi ini nanti akan membahas mengenai teks akademik dan model teks akademik. Selanjutnya kita ke dunia pustaka. Nah, ini dunia pustaka berhubungan dengan buku, kemudian model teks, ulasan, begitu. Kalau zaman SMA itu dulu, kalau saya belajar itu lebih, kalau saya dulu belajar itu lebih, kalau kita mau membuat semacam ringkasan novel itu, resensi. Nah, di ulasan buku itu salah satu contohnya adalah membuat resensi. Nah, selanjutnya adalah UTS. Nah, setelah UTS kita fokus pada praktiknya. Salah satunya adalah kita mampu menyusun proposal penelitian. Tapi di sini kemudian langsung membuat proposal, ya tidak selamanya harus langsung membuat proposal. Tapi di sini ada tugas pribadi, tugas individu membuat proposal, tapi proposal penelitian kecil-kecilan saja. Jadi tidak harus proposal sebuah penelitian besar begitu. Nah, nanti akan dijelaskan teks proposal penelitian, kemudian bagaimana cara menyusun proposal, bagaimana unsur-unsur yang harus ada pada proposal penelitian. Selanjutnya, untuk menyusun proposal ini ada 2 kali pertemuan, kemudian materi selanjutnya adalah laporan hasil. Jadi, mahasiswa mampu menganalisis teks laporan hasil penelitian. Selanjutnya adalah mampu menganalisis teks artikel ilmiah. Nah, ini tujuannya teks artikel ilmiah. Kemudian yang ke-14, pertemuan ke-14, menjelaskan bentuk media publikasi. Jadi media publikasi itu ada bentuknya proceeding, kita akan mengenal jurnal dan akan mengenal book chapter atau bunga rampai. Oke, materi selanjutnya adalah mampu membuat artikel ilmiah yang akan dipublikasikan. Nah, artikel ilmiah yang akan dipublikasikan itu berdasarkan hasil penugasan perkuliahan. Nah, inilah tugas akhir dari masing-masing individu. Jadi, tugas individunya adalah membuat artikel ilmiah. Nah, syukur-syukur, alhamdulillah, jika ada yang memasukkan ke jurnal nasional. Begitu, jadi nanti jika ada yang bisa masuk ke jurnal nasional, nanti mungkin untuk revisi atau apa nanti bisa saya bantu begitu. Nah, selanjutnya adalah untuk kriteria penilaian menggunakan seperti ini. Jadi kehadiran mahasiswa minimal ada 75% dari total tatap muka. Jadi kalau kurang dari 75% tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Kalau yang ini saya mengikuti per fakultas masing-masing.
Jika memang nanti ada dispensasi begitu, nah itu hubungannya dengan fakultas masing-masing, nanti mengizinkan atau tidak. Selanjutnya kriteria kelulusan secara umum di Unisula memakai A, B, B, C, C, D, D, dan di sini ada mekanisme penilaian. Dan mekanisme penilaiannya tatap muka diberi bobot 10%, kemudian tugasnya 20%, mid semester atau UTS-nya 35%, kemudian tugas akhirnya 35%. Begitu. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Kok diam semuanya? Adakah pertanyaan? Enggak, Bu, sejauh ini, Bu. Oke, sejauh ini sudah paham semua berarti ya? Ya, Bu, insya Allah, mah. Oke, baik. Oke, sebelumnya adakah teman-teman yang sudah pernah menulis artikel begitu dan dimasukkan ke jurnal nasional? Bana, Bu, ketua staf redaksi, Bu. Majalah dulu, Ada? Bu. Oke, satu-satu mohon. Siapa dulu? Lobby, Bu, penulis puisi. Lobby menulis puisi. Sudah terbit di mana? Atau membuat semacam kumpulan puisi begitu? Cuman di majalah, Bu. Itu Bana yang jadi ketua pimretnya, Bu. Oh, siapa? Hasan Albana, Bu. Hasan Albana, Hasan, mana Hasan siapa? Itu Bu yang Hasan Albana. Albana. Oke, Mas Hasan Albana sebagai Itu, Bu, yang lagi Pimret, Bu. Pimpinan redaksi, Bu. oke, tim redaksinya ya. Di apa majalah apa, Mas? Majalah El Ya, Nilan. Bu, jadi dulu selama di Sudan tuh kita mahasiswa Indonesia tuh punya organisasi khusus buat kepenulisan gitu, Bu. Mm, Jadi itu kalau mau lihat puisinya Mas Lobby bisa dikunjungi di websitenya, Bu. Oke. elnilan.com. Apa namanya? Mungkin nanti bisa saya di WA ya. Oke, Bu, Nama siap, Bu. webnya apa begitu. Oke, Mas Lobby Pangestu. Terus ada lagi yang menulis artikel di media massa dulu deh. Ada? Selain sastra. Oke, Mas Kais Reza. Panggilannya siapa? Kais, Reza. Bu. Kais, oke. Iya. Pernah nulis di mana, Mas? Pernah nulis di website PCN Sudan, Bu. Oh, oke. Artikel Artikel ya. Artikel ilmiah atau populer? tentang opini sama sejarah, Bu. Oh, berarti masuk begitu ya. Oke, sih. Ada lagi yang pernah menulis? Ini yang cantik-cantik, Mbak Lutfiana atau Mbak Kautsar? Pernah, Bu. Mbak Atikal aktivis, Bu. Oke. Iya, Mbak Atikal, Bu, Artikel apa? aktivis. Oke, Mbak Atikal. Ya, Bu. Gimana, Mbak? Bisa Nah, bercerita? Ini, Bu, pas waktu ikut diskusi tentang gender, terus nulis tentang artikel tentang gender. Di mana? Menulisnya di mana? Di diskusi Gus Durian, Bu. Oke. Oke, bagus. Nanti dikembangkan mungkin nanti kita bisa bareng-bareng gini ya, per kelompok misalnya yang pernah menulis itu nanti kelompoknya yang belum pernah menulis begitu nanti saling kalau bahasa Jawanya geret-geretan gitu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Tarik-tarikan gitu ya. Jadi misalnya ketua ketua apa namanya? Ketuanya salah satu nanti nulis kemudian kalau bisa diterbitkan kalau bisa diterima di jurnal nasional, saya lebih ke ilmiahnya aja ya. Kalau teman-teman kan artikel populer begitu. Kalau saya ajak ke yang ilmiah begitu. Hubungannya temanya itu adalah tema mengenai per prodi masing-masing.
ini prodinya adalah, sebentar saya tak, hukum keluarga, bener ya? Iya, Bu. Halo? Benar, Bu. Oke, ya Ya, nanti Bu. bisa, ya, oke, nanti bisa cari artikel, contoh-contoh artikel di Google Scholar namanya. Silahkan cari yang banyak, nanti dibaca-baca, kemudian pasti idenya itu pasti bagus-bagus. Apalagi ada Mbak Atikal, tadi aktivis begitu ya Mbak. Nanti mungkin bisa sharing-sharing ide ke teman-teman begitu. Oh kita buat buat nulis ini deh gitu. Nanti akan kalau ingin cari jurnal nanti saya bantu cari jurnal. Ada yang berbayar, ada yang gratis begitu. Nanti kalau ingin yang berbayar, ada sinta-sintanya itu silahkan. Saya senang sekali. Dan jika ada yang nilai, ini berhubungan sama nilai, ada yang bisa diterima di jurnal nasional, diterima, kemudian dipublish, saya ingin memberikan bonus nilai A langsung. Oke, sepakat tidak kalau itu? Siap, Bu. Siap ya, semangat ya. Semangat Oke, dong. oh ya. Oke, jadi nanti kalau sudah setelah UTS kita bisa sharing-sharing tema-tema yang sedang in saat ini. Kalau saya tema yang menurut tema kalian ya saya harus belajar juga dari teman-teman semuanya karena kita kan berbeda prodi, tapi kalau mungkin hukum keluarga saya butuh sekali, mungkin saya yang butuh materi-materi mengenai hukum keluarga, ide-ide atau apapun kita bisa sharing begitu. Nah, jadi nanti sebelum UTS saya akan memberikan banyak materi, tapi setelah UTS kita nanti fokus, ayo kita nulis gitu. Jadi lulus nanti kalau sudah teman-teman pada lulus nanti jadi tulisannya itu banyak di jurnal, kemudian misalkan di majalah, lebih berkembang begitu. Oke ya, sepakat ya. Semoga semangatnya tetap sampai akhir. Amin. Kadang Amin itu ya, Bu. awal semangat, Amin. tapi tengah-tengah itu ibu saya sudah capek banyak pekerjaan gitu. Misalnya di sini sudah banyak yang bekerja, Udah, Bu. sudah Udah, ya? Bu. Bana kuli bangunan, Bu. Oh, tidak apa-apa, nggak masalah lah. Apapun pekerjaannya itu yang penting semangat, semangat dulu gitu. Ya kan kita harus Lobby, belajar Bu. untuk Fans MU, Bu. gimana? Lobby, Bu. Fans MU. Oh, aduh saya nggak paham mengenai bola-bola itu. Si paham, Bi. Oke. Kasih Oke, pamsan. oke, teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberi saran itu boleh silahkan ada. Siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan, Mas Muhammad Hasan Albana. Oke, silahkan Mas. Izin bertanya, Bu. Untuk Halo? menulis jurnal atau Ya. karya ilmiah itu, kita boleh nggak, Bu? Misal nulis temanya selain dari prodi kita gitu, selain dari hukum keluarga Islam. Ya boleh sih, bergantung nanti kira-kira itu lakukan untuk itu bagus lah. Ya saya berikan tema prodi itu kan agar difokus teman-teman prodinya di hukum keluarga. Jadi lebih enak karena sudah menjurus pembelajarannya kan fokusnya di situ. Tapi oke, macet-macet lagi ya. Oke, sudah bisa? Udah, Bu. Bisa, Bu. Oke, jadi kalau misalnya misalnya Mas Abana mau memiliki ide yang lebih bagus, oke silahkan, nggak masalah. Mau mengangkat apa, Mas?
Nah, belum Kira-kira. ketemu idenya, Bu. Sekedar bertanya dulu, Bu. Mana kali nanti Oke, mengizinkan gitu. oke, siap. Ya, oke. Nanti mungkin bisa sharing, bisa silahkan kalau mau WA saya untuk bertanya sharing mengenai ide nanti, nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Mas Alfiadi Hidayani, ada pertanyaan atau memberi saran? Sudah Bu, cukup. Oke, cukup. Yang lainnya? Mungkin Mbak Atikal? Enggak, Bu, cukup. Cukup, Bu, saya oke. boleh masuk, Bu. Boleh? Saya boleh nanya. Oke, boleh. Ya, itu Bu, terkait karya tulis ilmiah. Mm-mm. Tadi kan dari teman-teman yang memang sudah punya pengalaman menulis atau kan misalnya udah publish ke media atau di nasional. Yang ini saya tanyakan, apakah ada bimbing atau istilahnya training lah untuk kita yang bisa menulis Bu, untuk yang memang baru mulai gitu. Oke. Ada feedback loh, ini nilai gitu loh. Oke. Mungkin di situ kan jadi pacuan untuk kita gitu loh. Apakah nanti ada training gitu kita yang memang baru mau belajar. Oh ya. Itu aja. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Oke, berarti pertanyaannya Abu, apakah ada semacam bimbingan dalam menulis begitu ya? Oke, ya. Mungkin nanti teman-teman misalnya yang sudah pernah menulis di artikel populer begitu bisa sharing, misal Mas Albana, Mbak Atikal, atau mungkin ada teman-teman yang lain yang tidak saya sebutkan begitu, mungkin bisa sharing pengalaman. Dan juga saya pastinya akan memberikan materi yang sesuai dengan penulisan itu. Atau yang pasti itu kalau kalian ingin menulis yang baik begitu ya, harus menjadi pembaca juga yang baik. Intinya kalau kita mau nulis ya baca yang banyak. Bergantung kita mau bacanya yang apa. Misalnya segala macam bacaan boleh karena kalau di bahasa itu segala macam apapun kita bicara seperti ini pun bisa jadi sebuah penelitian atau sebuah artikel gitu. Apalagi misalkan dari prodi kalian atau kalian punya ide yang lain misalnya. Jadi mungkin nanti akan saya berikan website-website yang hubungannya dengan artikel. Jurnal, saya akan berikan contoh-contoh jurnal yang sesuai dengan prodi kalian. Misalnya salah satunya. Nah, walaupun saya akan memberikan bimbingan, misalnya tata bahasa dan lain-lain, cara membuat kalimat, misalnya. Tetapi kalau kalian tidak diiringi dengan membaca, itu juga akan susah. Karena salah satu meningkatkan perbendaharaan kata pada diri, kita kalau pengen punya kata yang banyak di otak ini, itu ya harus banyak membaca. Itu salah satunya adalah harus banyak membaca. Itu. Nah, yang kedua kita harus banyak membaca yang sekiranya tujuan kita mau kemana. Kalau kita mau tujuannya misalkan seperti Mbak Atikal membuat artikel di majalah begitu ya, itu ya cari tipe-tipe karakter yang bacaannya seperti itu. Seperti bacaan-bacaan di majalah begitu. Tapi mungkin genre atau ragam bahasanya akan berbeda ketika kita menulis di karya ilmiah, karena karya ilmiah itu harus baku. Kalau di artikel populer itu kan kita bisa menyisipkan sedikit satu atau dua kata yang tidak baku begitu. Tapi kalau di ilmiah yang tidak bakunya itu jadi sebuah bahasa asing gitu. Misalkan kalau tata tulis itu harus dimiringkan gitu. Begitu Mas Rian. Ibu, terima Oke, kasih atas sarannya, Bu. sama-sama. Ada lagi? Nanti keluar, Dedek, nanti keluar. Oke.
Ini teman-teman, misalnya Mbak Lutfiana Sudan ini sedang ada di Sudan atau bagaimana? Sudah di Indonesia, Bu. Oh, sudah Indonesia. Berarti ini Iya. semuanya pernah di Sudan atau di mana begitu ya? Iya, kami kuliah di Sudan kemudian dievakuasi, Bu. Kenapa? Perang, Bu, Ya perang. karena seni perang, Bu. Oh iya 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 iya. Baiklah. Oke. Tapi saya senang loh. Nanti kita bisa sharing-sharing pengalaman di sana juga ya. Baik, Bu, Jadi siap. oke, jadi Jangan tidak hanya di-sharing, saya Bu, yang Merita. banyak ngobrol gitu. Gimana? Lutfiana YouTuber, Bu. Jangan Oh, di-sharing, dia Bu. YouTuber. Oke, YouTube-nya apa, Mbak? Iya, Bu. YouTube-nya Lutef Channel, Bu, bisa di-subscribe. Oke, nanti videonya dikirim ke WA saya ya. Siap. Oke, siapa lagi nih yang YouTuber? Syahrul, Bu. Syahrul, Bu. mana? Baru mau buat, Bu. Baru mau buat. Oke. Baru mau buat, Bu. Bana Bu, Bana Bu. Muhammad Iqbal juga, Bu. Muhammad Iqbal juga, Oh, Bu. sepertinya semuanya ya. Muhammad Semuanya Saiful ini Arif, semuanya Bu, YouTuber gitu ya. Iya, Bu, muridnya Ina Lutef. Rotul, Bu, itu YouTuber juga, Bu. Hasan Siapa? Albana, Bu, penulis. Ina Rotul Jalala. Mana ya? Bana titisan Joko Pinurbo Bu. Mursyid. Tapi saya jadi seneng nih. Awalnya, wah ini saya mau ngajarnya itu mahasiswa yang misalnya sudah bekerja dan misalnya sudah bekerja lama terus kuliah atau bagaimana kan saya belum tahu nih. Tapi kalau ketemu sama teman-teman di sini sepertinya saya akan senang mengajar di sini. Muhammad Albar, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ada lobby, Bu. Tenang, Bu. Oke. Ada lobby bahagia, Bu. Oh gitu ya. Ya. Lobby Oke, nanti petugas KUA, Bu. siapa? Lobby, Bu. Oh, lobby. Oke, baik. Oke, kita kembali lagi sedikit. Walaupun teman-teman sudah lama misalnya di Sudan, tapi tetap cinta Indonesia ya. Cinta bahasa Indonesia tidak? Cinta, Bu. Bu, pasti, Cinta. Bu. Oke, kalau cinta bahasa Indonesia, saya mau tanya nih. Kapan sih lahirnya bahasa Indonesia itu? 28 Oktober, Bu. Ini, Bu. Siapa tadi ada yang benar tadi? Saya, Bu. Ya, siap berapa? 28 Oktober, Bu. Pasti itu ya, buka Mbah Google ya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke, baik. Bagus sih kalau gitu. 28 Oktober tahunnya? 1928, Bu. 1928. Mengapa kok tahun itu? Mengapa kok tanggal itu? Ambil dari Sumpah Pemuda, Bu. Iya, betul. Berawal dari Sumpah Pemuda. Betul, tahun 28 Oktober 1928. Ada yang hafal Sumpah Pemuda? Ada senyum-senyum. Oke, siapa? Angkat tangan. Ya, siapa yuk? Kami putra-putri Indonesia. Terus? Satu. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Berbangsa dulu. Terus apa lagi? Kami putra-putri Indonesia. Berbahasa satu. Bahasa Indonesia. Oke, ada lagi? Yang pertama lupa, Bu. Ada yang ingat? Tumpah darah. Tanah air Siapa? Indonesia, Bu. Tumpah darah, Bu. Tumpah darah. Ya, yuk diawali lagi dong. Mulai awal yang benar yang mana urutannya? Kami putra-putri Indonesia, terus Bertumpah darah satu. bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Oke, kemudian kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Terus yang terakhir, kami putra-putri Indonesia Berbahasa menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Semangat lagi ya jadi orang Indonesia ya. Ya Bu, negara Wakanda. Oke. Oh.
Prit. Saya no comment itu. Oke, baik. Oke, selanjutnya adalah, saya share screen dulu, sedikit saja. Oh, enggak deh, saya mau ajak ngobrol aja. Ngobrolnya mengenai pelajaran kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia tetap ya. Tapi kita ngobrol aja. Di Indonesia itu kan bahasa Indonesia kedudukannya ada 2. Ada yang tahu? Bahasa Indonesia kedudukannya ada 2 nih. Yang pertama sebagai bahasa persatuan nasional. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bahasa negara. bahasa negara. Wah, sip. Bagus. Kemudian fungsinya masing-masing. Kalau fungsi sebagai bahasa nasional apa saja? Sebagai alat bantu komunikasi internasional. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Oke. Indonesia sebagai kebangsaan bangsa. Bahasa Iya. Indonesia sebagai alat komunikasi. Iya. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Oke. Materinya sudah saya beri ya. Iya. Ya. Berarti yang sudah memberi, yang sudah bisa menjawab, walaupun membaca begitu, berarti sudah mengunduh materi. Tapi kalau yang belum, pasti hanya klik presensi saja tanpa mengunduh materinya. Diunduh aja belum, apalagi dibaca. Betul? Ewah Bu sama jenengan Bu. Nggak enak. Oh, lah kok Ewo kenapa? Ingin mendengarkan langsung penjelasan dari Ibu. Oh, begitu. Alasan Mas Bana, oi. Mas Bana terbaik. Baik, selanjutnya kalau sebagai bahasa, yang satunya adalah sebagai bahasa bahasa Indonesia sebagai Bahasa negara. bahasa negara. Apa itu? Bahasa resmi kenegaraan. Lanjut. Sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Oke. Sebagai Ini siapa ya yang bicara ya? tingkat nasional. Oke. Dan sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. Oke. Bisa menjelaskan satu-satu? Di sini sudah ada semuanya. Mulai dari sebagai bahasa nasional ya. Nah, sebagai bahasa nasional itu salah satunya tadi kedudukan pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikannya dengan tadi digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bulan depan nih, sudah berapa tahun ya berarti ya? Nanti kalian hitung sendiri aja. Oke, selanjutnya kalau kita bahasa Indonesia sebagai kebangsaan bangsa, sudah dijelaskan di PowerPoint, saya sudah menjelaskan, saya membaca saja ya. Ya, kalau yang ingin izin sholat silahkan. Jadi, bahasa Indonesia sebagai kebangsaan bangsa, kebanggaan bangsa, ya dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai saat ini. Nah, tetapi akhir-akhir ini saya sedikit mengikuti anak-anak zaman sekarang nih, karena saya kan jurusan saya itu dari pendidikan bahasa Indonesia, jadi ngajari calon-calon guru yang ingin jadi guru bahasa Indonesia. Jadi alangkah pentingnya, sangat penting jika saya harus mengikuti zaman. Misalnya saya punya TikTok, saya tahu bahasa-bahasa gaul saat ini begitu. Walaupun mungkin agak terseok-seok untuk mengikuti mereka begitu ya. Nah, ini hubungannya dengan kebanggaan bangsa, bahasa Indonesia dengan kebanggaan bangsa. Menurut kalian nih, teman-teman semuanya, banyaknya bahasa yang datang ke Indonesia
Tidak hanya bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya, tapi juga bahasa Indonesia yang saat ini tuh ada namanya teman-teman mahasiswa yang di sini itu ada istilah bahasa toksik begitu. Saya juga baru tahu tadi membahas itu, Bu, sekarang ada istilah bahasa toksik. Nah, teman-teman ini menurut kalian kebanggaan hubungan ya efek dari bahasa toksik yang muncul saat ini dengan jiwa kebanggaan memakai bahasa Indonesia itu bagaimana? Ada yang bisa memberikan argumen begitu? Muhammad Al-Barok, Bu, si paling toksik. Mungkin Mas Muhammad Iqbal yang akan menjawab, bolehlah. Kalau menunjuk harus sudah siap untuk menjawab juga dong. Bisa Ayo, Ustadz diulang Muhammad Iqbal. pertanyaannya, Bu. Gimana? Ada yang ingin disampaikan begitu, teman-teman? Bisa diulang pertanyaannya, Bu. Gimana? Diulang pertanyaannya, Bu. Oke, pertanyaannya adalah, ini pertanyaannya bukan bagaimana gitu ya, saya menggunakan analogi aja. Jadi kan banyak sekali mengenai bahasa Indonesia yang datang di dunia zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang begitu. Mulai dari SD itu sudah tahu media sosial sampai dengan SMA mungkin ada anak-anak mahasiswa-mahasiswa juga ada. Nah, banyak yang namanya bahasa toksik, istilahnya adalah bahasa toksik itu. Nah, agar agar kita atau mahasiswa atau anak-anak itu fokusnya bisa bangga lagi ke bahasa Indonesia itu kira-kira caranya gimana? Harus memperkenalkan bahasa Indonesia, Bu. Oke, dengan cara kalau di sekolah kan ada tuh. Seperti Dikasih banyak tugas, Bu. Dikasih banyak tugas. pertunjukan puisi, drama yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik, Bu. Oke, puisi, drama. Ataupun Oke. pantun. Oke, ya. Mungkin kalau puisi itu bahasa sastra ya, fokus ke bahasa sastra gitu. Ada lagi yang punya pemikiran? Mungkin Mbak Lutfiana, YouTuber kita gitu ya. Iya, Bu. Bagaimana Mbak menurutmu enggak? Iya, Bu, terima kasih. Iya, terkait bahasa toksik tadi ya, Bu ya. Ya, zaman sekarang memang banyak sekali bahasa toksik atau yang bisa kita kenal dengan kayak ada bahasa alay lah, apalah Ya. yang dimana bahasa-bahasa milenial ini itu mempengaruhi jiwa kita, anak-anak muda ini kayak mengarah ke mempengaruhi jiwa kita bahwa ini loh konotasinya tuh buruk, seperti dikit-dikit nanti bilang, ih kamu tuh caper, kamu ini kayak bahasa-bahasa baru yang mempengaruhi otak dan jiwa kita itu jadi konotasinya kayak ke sana gitu. Nah, kalau untuk bicara masalah solusinya, tentu yang dibilang Mas Fajar tadi itu apa-apa pasti dengan belajar gitu ya, Bu ya. Pasti kita dengan belajar atau mungkin kita bisa pendekatan karena yang berkaitan dengan pengaruh dari diri kita atau pengaruh bahasa kita ini kan ini nge-lag ya? Halo? Enggak, lancar kok. Oh ya, mohon maaf berarti punya saya. Iya, jadi mulai dari belajar, mungkin pembelajaran di sekolah yaitu pembelajaran formal atau mungkin non formal seperti pendekatan dari habit sekitar kita, karena kan itu yang sangat mempengaruhi perilaku dan bahasa kita seperti itu. Oke, berarti peran lingkungan dan keluarga sangat berpengaruh ya? Iya, Bu. Oke, ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan argumennya?
Oke, sudah? Baik. Oke, iya, eh, kebanggaan diri dalam kebanggaan diri dalam memakai bahasa Indonesia. Oke. Kalau teman-teman sampai mana punya kebanggaan memakai bahasa Indonesia? Sampai tahap mana? Sampai tahap mengenalkan bahasa Indonesia ke teman-teman di Afrika sana, Bu. Oke. Bagaimana tanggapan di sana? Ya pastinya sebagai diaspora kita merasa bangga gitu. Apalagi ketika memang kita berkomunikasi dengan teman menggunakan bahasa Indonesia. Kadang teman-teman selain orang Indonesia, entah orang Sudannya secara khusus ataupun orang Afrika secara umum yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, mereka jadi tertarik gitu. Oke. Bahkan dengan bangganya orang-orang di sana gitu mengaku bahwasannya saya itu orang Indonesia, orang Papua. Oh gitu. Wah, bangga ya, kalian juga bangga ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, ya terima kasih Mas Anwar. Ada lagi teman-teman yang lainnya? Ada yang sempat mengajar bahasa Indonesia di sana mungkin? Mas Syafiq Ibu, tuh namanya, Bu. ada kan kita di sana ada PCI Nusudan tuh, Bu. Nah, itu kita ada kelas bahasanya ada bahasa Arab bagi yang kita WNI, terus ada yang kelas bahasa Indonesia bagi WNA, terus ada juga yang WNA itu lancar banget pakai ngomong bahasa Indonesia itu karena ngikutin kelas yang PCI Nusudan ngadain itu, Bu. Biasanya tuh ada kelas bahasa Indonesia dan khusus bagi WNA. Ada, Bu. Oke. Ya. Oh, ada ya? Wah, ada gurunya juga di sana, guru yang profesional atau teman-teman mahasiswa gitu? Gurunya ada di sini, Bu. Mahasiswa, Bu. Mahasiswa, berarti Rahman. pengabdian begitu ya di sana ya? Ya, dari kita yang kayak Iya. yang Memperkenalkan. Oke, saya terima kasih sekali ya teman-teman semuanya sudah memperkenalkan bahasa Indonesia di sana. Ikut bangga saya. Oke, kalau teman-teman semuanya mau lebih mengenalkan, mungkin kalau sudah lulus, ini mungkin ada ini namanya BIPA. BIPA itu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Sudah pernah mendengarnya? Belum ya? Ya. Oke, belum ada bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena teman-teman semuanya kan pernah di luar negeri dan mengajarkan bahasa Indonesia, begitu ya. Walaupun bahasa Indonesia yang mungkin tidak ada yang namanya kurikulumnya, ya pokoknya bahasa Indonesia saya kenalkan aja, begitu kan. Nah, kalau di Indonesia itu ada badan itu, kalau di Unisula ada BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing begitu. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah salah satu negara yang sudah memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua adalah Australia. Bahasa keduanya. Kemudian di Jepang dan di Korea itu YouTuber di sana itu kan kebanyakan penontonnya adalah orang Indonesia nih. Ya kan? Jadi mereka itu cari peluang untuk belajar bahasa Indonesia agar mereka bisa berbahasa Indonesia di kanal YouTube masing-masing sehingga penontonnya itu banyak. Nah, itu cara-cara mereka salah satunya. Oke, pedagang. Oke ya, Mas Saiful Arif. Pedagang Arab Saudi banyak yang bisa bahasa Indonesia. Iya, saya yang Halo, masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, karena ini jaringan internet saya sepertinya itu naik turun gitu. Baik. Oke.
kalian paham ada yang sedang tahu bahwa Indonesia di hatian dan serius saya bangga sama kalian sudah mengenalkan bahasa Indonesia dan terima kasih. Semoga nanti bisa lebih berkembang. Misalnya ada teman-teman di sini yang nanti bekerja di luar negeri atau dimanapun dan lebih mengenalkan bahasa Indonesia. Begitu ya. Oke, teman-teman semuanya, begini. Saya ingin memberikan, sudah diberitahu Pak Alwi untuk perpindahan jadwal? Belum, Belum Bu, ya? belum. Misalkan saya kalau hari Jumat ini kan weekend ya, mungkin kalau sampai malam gitu teman-teman yang ingin main gitu kan agak susah gitu ya. Misalkan sebenarnya itu curhatan hati saya ya mungkin. Enggak. Kalau Jumat sore gitu, misalkan diganti di hari Rabu malam, waktunya tetap di malam hari setelah mata kuliah yang terakhir itu pukul berapa? Bentar, kalau hari Rabu itu kalian teman-teman itu sampai pukul 18.40. Kemudian dilanjut dengan saya, begitu masih kuat enggak? Guys, untuk hasilkan uang online, gimana caranya? Aku tunjuk. Bisa, Bu. Bisa. Insya Allah, Bu. Kuat, Bu. Kuat Kami ya? cinta Indonesia. Oh, cinta Indonesia gitu. Oh, Suruh on cam Bu yang ngomong Bu. mana coba? Oke, silakan on cam. Yang ngomong siapa tadi? Lobby Bu. Oke, Mas Lobby. Iya, dari tadi itu hanya fotonya saja yang terlihat. Oh, Ngelek-ngelek, nah, Bu. begitu dong. Ngelek-ngelek, Bu. Ngelek-ngelek. Dari mana? Mas Lobby dari mana? Dari Lombok, Bu. Oh, oke. Di sana ngelek-ngelek ya. Ini lancar itu? Oh iya, Bu. Nggak Lancar ada ya, Bu. ngeleknya. Kadang-kadang, Bu. Kadang-kadang. Oh, gitu. Kadang-kadang ngelek, kadang-kadang enggak. Tapi seringnya Iya, enggak Bu. ya. Iya, Bu. Kayak inilah, Bu. Kayak hukum di Indonesia lah, Bu. Aduh, Gimana? salah. Aduh, 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 aduh. Ini sudah semester 5, jadi ngobrolnya lebih enak gitu ya. Oke, bisa ya berarti Rabu 18.40. Berarti sampai dengan 20.20. Oke? Ya Bu, insya Allah. Insya Allah ya. Oke, baik. Kalau sudah ini nanti saya laporkan ke jurusan. Mungkin ada yang di sini. Oke, nanti saya Alwi sampaikan. hadir, Bu. Oke, ini Pak Sinten. Alwi. Nggih, Oh, Pak Pak Alwi. Alwi. Nggih, Oke, nggih. Pak sudah diganti ya, Pak? Oh, nggih, nggih, siap. Oke, Sudah saya siap. ganti. Ya, matur nuwun, Pak. Nggih, sami-sami, Bu. Ya. Oke, teman-teman semuanya. Oke, untuk pertemuan hari ini bagaimana kesannya? Tolong disampaikan secara jujur. Menyenangkan, Bu. Apa? Menyenangkan, menyenangkan, Bu. Oh, menyenangkan. Karena saya Terus? suka banget Menyenangkan Bu, belajar, Bu. seperti bersama ibu sendiri. Walah, saya tua sekali berarti ya. Ibu saya masih muda, Bu. Oh, ibunya masih muda. Umur berapa? Tahun 81 ibu saya. Oh, 81. Saya 87. Mungkin 6 tahun di atas saya. Ya, masih muda lah. Coba lihat wajahnya sekarang anak pertama ya berarti ya. Oke, ada lagi kesannya. Mungkin nanti mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan saran nanti proses pembelajarannya bagaimana. Kita proses pembelajarannya lebih ke diskusi seperti ini. Saya memberikan informasi, saya ngajak ngobrol, karena kalau sudah malam itu kan memang jangan ya serius tapi ya agak santai gitu. Jadi mungkin ada kalanya saya memberikan materi yang serius, ada kalanya kita ngobrol. Kalau bisa materinya diajak ngobrol ya kita ajak ngobrol begitu. Nah, selanjutnya ada yang ingin memberi saran untuk perkuliahan kita nanti? Kita bisa saling memberi saran begitu, teman-teman. Pengennya bagaimana gitu. Asal jangan pengennya itu nilainya bagus tapi nggak perlu kuliah, Bu. Jangan gitu ya.
Tetap harus kuliah loh ya. Baru mau Oke, nanya begitu, Bu. gitu. Mungkin saya tahu pikiranmu. Oke, teman-teman, ada yang ingin memberi saran? Izin Bu, kalau misalnya nanti ada bahas artikel gitu, Bu. Misalnya kita kita buka artikel terus dibahas ini artikel yang baik berarti cara tulisnya gini, tapi kita langsung praktek ke lihat artikelnya gitu, Bu. Oke, siap. Oke, siap. Tapi itu nanti setelah UTS ya. Oke, Bu. Oke, siap. Nanti boleh kalian mencari artikel, terus oh ini artikelnya, ini bagian ini, begitu. Siap. Ada lagi? Jangan artikel aja, Bu. Sesekali sastra juga, Bu. Oh gitu. Kita selip-selipkan saja lah nanti ya. Tapi saya itu basicnya bukan sastra. Nggak apa-apa lah ya. Nanti mungkin yang tadi yang Mas Lobi kan banyak puisinya tadi ya. Nah, Paling nanti puisi mungkin tadi. bisa berpuisi. Gitu. Bisa sekali, Bu. Boleh, Bu, kalau nilainya A, Bu. Nggak apa-apa lah. Sekali-sekali ya. Terus ada lagi teman-teman? Mana? Ada lagi? Mungkin Mbak Atika atau Mas Albana ini. Tadi kamtingnya siapa ya? Abdul Aziz, Bu. Belum berangkat. Oh, tidak berangkat ya hari ini ya. Oke, nggak apa-apa. Gimana Mas Albana, Mbak Atika, atau Mbak Lutfiana, dan atau teman-teman yang lainnya ada yang ingin menyampaikan saran? Oh, tidak? Sudah? Cukup, Bu. Cukup. Oke, baik. Oke, teman-teman semuanya, saya akan menyampaikan materi untuk besok. Silahkan dipersiapkan. Jadi besok itu kita diskusinya sudah on gitu langsung. Oh, kita langsung diskusi gitu. Karena kalian sudah mencari materi. Jadi materi itu tidak hanya dari saya gitulah intinya. Karena saya tahu pasti bahwa kalian ahlinya untuk mencari materi-materi yang bagus gitu. Gitu ya. Oke, besok kita akan membahas mengenai sebentar. Oke, kita besok membahas mengenai ragam atau variasi bahasa. Nah, ini sepertinya agak menarik karena ini kan dari berbagai macam daerah ya, suku daerah gitu. Jadi mungkin ini akan lebih menarik kalau kita besok kita membahas ragam bahasa dan kan saja materi mengenai ragam atau variasi bahasa beserta ragam bahasa masing-masing daerah. Ya, misalnya walaupun bahasa Indonesia, tapi di tiap daerah mereka punya bahasa Indonesia yang punya dialek sendiri begitu atau apa ya? Keunikan sendiri. Yang kedua, mungkin bahasa daerah masing-masing artinya apa begitu. Atau ada lagi ragam bahasa keilmuan. Jadi misalnya ada ragam bahasa pendidikan, berarti ragam bahasa hukum keluarga. Nah, ragam bahasa dari hukum keluarga nih nanti mungkin bisa dimunculkan. Jadi saya sedikit-sedikit tahu beserta artinya. Jadi saya juga akan belajar nih. Ini istilahnya ini yang orang awam misalnya saya tidak dari jurusan hukum keluarga itu saya juga tahu oh ini ternyata punya arti seperti ini gitu. Ada kan pasti ya ada kata-kata atau ragam-ragam bahasa itu variasi kata misalkan kata istilah begitulah ya. Istilah yang kira-kira hanya ada di jurusan kalian dan atau yang sering kalian gunakan walaupun orang lain tahu tapi lebih sering kalian gunakan daripada orang lain. Ada? Kira-kira ada? Ada lah ya. Nanti dipikirkan ya setelah ini ya.
Oke, nanti kita masih bertemu di minggu depan. Insya Allah di hari Rabu nanti saya akan menghubungi Pak Alwi untuk kesiapan teman-teman dan saya di hari Rabu. Begitu? Oke, kalau sudah selesai mungkin saya bisa mengakhiri. Sebelumnya saya tanya lagi, ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Iya, malam Kamis, Rabu malam Kamis, betul. Oke, ada yang tidak bisa atau semuanya bisa? Nanti mungkin kalau jika izin ya silahkan izin hubungi saya begitu. Itu ya. Oke. Sudah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dan tidak ada saran yang ingin disampaikan. Mungkin nanti atau besok ada beberapa yang ingin disampaikan, silahkan. Nggak apa-apa. Ya, silahkan Mas Hanif. Baik, terima kasih. Kita akhiri pada perkuliahan hari ini. Semoga ilmu sharing kita hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Dan teman-teman semuanya, semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran di segala hal Amin. yang positif. Begitu ya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah bekerja sama selama hari ini, selama perkuliahan hari ini begitu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu, sehat selalu Bu. Amin. Terima kasih Bu. Sehat-sehat Sehat Ibu. selalu. Sarangnya Bu. Amin. Kamsahamnida. Arigato na. Oke, saya izin keluar terlebih dahulu ya. Terima kasih. Iya Bu, Sama-sama. sama-sama. Salam 43 Bu. Salah. Hei. Halo Banako, tumbal proyek. Saya pergi dulu. Pema bar. Lobby rame lobby.